teman-teman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Purwokerto, tim Mutiara Purwokerto ya Pak. Ya. Kebetulan di sini ada ownernya langsung, Bos Edi. Ya. Ayo Bos, langsung tanya-tanya lah ya Bos. Ya, silakan. Tim Mutiara itu berdiri sejak kapan Bos? Mutiara itu berdiri tahun 2010. 2010. Iya, Sampai sampai sekarang 12 tahun. Dan makan asam garam, kejeblok-jeblok sering. Waktu 2 tahun pertama Mutiara tuh ibaratnya hancur total lah, karena saya proses pembelajaran. Setelah itu saya baru tahu main burung dan saya seriusin. Akhirnya sampai buat jamu ini. Jamu Mutiara. Jamu Apple Mutiara. Dan langsung melambung. Iya, sebenarnya kan jamu Mutiara itu kan tadinya saya aslinya kan pakai sendiri. Aslinya produksi sendiri ya, produksi sendiri. Terus teman-teman pada ngomong, yang saya kasih, kok bagus, ya silahkan dijual aja, Pak itu dijual aja. Ya akhirnya saya coba tuh. Nah, sudah setahun ini nih. Setahun ini ya, Pak. Ya, setahun ini ternyata bagus sekali. Dan di Robin ini termasuk yang paling bagus nih. Alhamdulillah. Pak. Iya. Bukan juara nomor 1 lah. Ya. Dan kebetulan itu kan berarti jamu Mutiara itu jamu pengalaman ya rekan-rekan ya. Jamu pengalaman. Jadi kebetulan di Mutiara itu bisa ibaratnya jalanin semua burung. Manuver sering, semi sering, jablay juga sering. Mungkin rekan-rekan yang pemain-pemain baru yang sekarang mungkin kurang begitu ngerti Mutiara. Nah, Mutiara itu puncak kejayaan itu di tahun 2015. 2015. Nah, itu Mutiara bisa saat itu menjuarai 18 kali podium dalam satu musim. Mantap. Nasional ya, Bu? Nasional. Muter ya. Jadi Mutiara itu pemain nasional ya, pemain muter. Nah, saat kan padahal setahun itu kan 22 kali kan, 22 kali pertandingan, bisa 18 kali juara. Saat itu yang paling banyak juara ya Kanaka, Gareng, terus ada Penalosa, ada Pemuda. Nah, Penalosa Pemuda itu Jablay itu. Penalosa Pemuda itu Jablay, Rikat Jablay. Kalau Kanaka manuver. Terus si siapa? Gareng manuver. Terus seminya waktu itu ada Janoko. Masih kamu ingat Janoko? Super kenceng, gua ambil kenceng mata itu seminya itu. Dan Richard ya, dan juga banyak burung yang lain, ada Liberty, ada Tripton, itu manuver-manuver. Terus ada juga Alexis. Terus apa lagi ya burungnya? Hokkaido. Terus ada juga Kapolista. Jadi banyak sekali burung-burung Mutiara yang berprestasi baik di nasional maupun di lokal. Big Boss mas, Big Boss burung ACDC, Big Boss, Pedro, Bayonet, ya. Itu player-player semua beda karakter pada level. Beda karakter. Satu musim bisa jalan semua ibu ya. Iya. Yang manuver jalan, yang semi jalan, yang jaganya juga jalan. Mantap, terbukti deh Bos. Ya, terbukti. Pertanyaan saja Bos Edi ini, teman-teman banyak yang tidak tahu lah ya Bos. Bos Edi pernah jadi ketua PMTI ya Bos? Pernah. Jadi gini, PMTI itu organisasinya berdiri tahun 2014. Saya termasuk salah satu yang menjabat saat itu. Saya waktu 2014 sampai 2017 itu menjadi Pengda Jateng. Pengda Jateng. Berarti kalau Pengda itu luasnya luas ya, termasuk di Sidareja ini. Maksudnya Pengda? Iya, maksudnya Pengda Jateng. Terus tahun 2017 sampai 2020 saya menjadi ketua PMTI. 3 tahun ya Bos? 3. Oh iya Bos, peraturan, kalau di PMTI kan ada peraturan itu. Ya. Salah satu peraturan yang masih dipakai sejak dari Bos Edi sampai sekarang. Hampir sama sih sebenarnya, peraturan itu hampir sama. Peraturan itu kan bisa kita rubah kalau saat ada rakernas, ya. Cuma itu sih yang sekarang sudah berjalan, itu peraturan yang terus kita revisi tiap tahun. Jadi ada tambahan sedikit. Tapi yang sekarang peraturan yang sudah ada itu nanti mungkin bisa saya kasih mas, biar teman-teman di sini jadi tahu. Itu yang sudah
masih berlaku sampai saat ini itu bermanfaat untuk nasional maupun lokal, jadi mengikuti dari peraturan ini. Jadi peraturannya hampir sama sih, hampir sama. Rakernas itu setiap tahun berarti. Setiap tahun, setiap akhir tahun ada rakernas. Pembaruan. Kalau ada tambahan aturan kita rubah di situ. Kalau disetujuin oleh forum ya kita rubah. Tapi kalau nggak disetujui oleh forum nggak bisa kita rubah. Termasuk kalau sekarang ada lomba ring juga ya. Lomba ring, betul lomba ring. Lomba ring itu kan sangat menarik sekali ya kalau saya bilang sekarang ya. 50.000 hadiahnya 15 juta. Daftar 50.000. Peserta berapapun ini. Peserta berapapun keluar di setiap lomba nasional. Jadi berlomba-lombalah untuk mencari burung ring PMTI atau mungkin beli ring PMTI di sini bisa nih di Robit nih. Atau Ya. beli penyikan ke polisi yang dari PMTI-nya bisa penyikan mutiara juga bisa. Yang dari nol apa yang udah jadi buat penyikannya? Ya bisa dari nol bisa, yang sudah jadi juga bisa. Yang udah jadi dilepas juga itu ya. Ya bisa sih kalau asal cocok. Yang penting cocok harganya. Tim Mutiara sekarang itu playernya ada berapa? Jumlah playernya. Saya sebenarnya tahun ini lagi regenerasi. Ya 2 tahun ini lagi regenerasi. Saya mau fokus ke penyik. Tapi bukan fokus ke penyik saja. Namanya saya senang merpati. Ada merpati bagus pun saya senang. Walaupun ternaknya banyak ya Pak ya. Walaupun ternaknya banyak. Tetap pengen beli. Iya, ada 30 indukan ya. Ada 30 indukan. Mungkin playernya saat ini ya mungkin hampir 30 ya. 30 ya. Ini campur sama penyik ya. 80% penyikan mungkin ya Pak ya. Ya, 80% juga Playernya penyikan. ya. 80% penyikan. Penyikan sendiri ya. Penyikan sendiri. Dari berbagai trah ya. Lah masa kejayaan itu yang buat ternak sekarang. Maskot-maskotnya ya Pak. Iya, Anaka, Gareng, Tikus, Petro, ada Kapolista, ada Hokkaido, ada Liberty, dan lain-lain. Banyak juga yang udah juara ya Pak ya. Banyak. Banyak. Nah itu penyikan mutiara yang sudah juara kan contoh Dolphin, ya itu cicit dari Kanaka. Terus Abunai yang di sini ya, viral sekali di sini. Viral di sini. Ya, booming lah. Nah itu cucu Kanaka. Cucu dari Cucu Kanaka. Kanaka. Jadi ini saya kasih masukan tips sedikit nih. Umpamanya teman-teman punya darah burung jelas ya. Belum juara lah ya Pak. Darahnya jelas nih. Kan nggak tahu ini penyik bakal jadi atau bakal enggak. Kita sudah latih maksimal tapi ternyata nggak jadi. Ya, itu jangan berkecil hati. Itu bisa dijadiin indukan. Mungkin dia maunya jadi indukan. Nah itu terjadi sama bapaknya Abunai. Oh, Bapaknya Abunai itu nggak jadi. dilatih susah gitu Pak. Bukan salah latih. Oh, Salah latih jadi nggak jadi. Itu bapaknya Abunai. Jadi indukan malah ya, Pak, ya? Jadi indukan super sekali keluar. Keluarnya hampir Iya. juara semua ya Pak ya. Kemarin saya ada satu lagi. Penyikan saya sendiri, anak bayonet. Informasi dari Jogja. Nggak jadi juga. Saya ternak anaknya 4 giringan ngolong. Dan mewah sekali buat rebutan sana sini, tapi saya nggak dijual dulu. Mau buat Mau buat players. PSD. Tapi belum sempat di lomba ini Pak ya. Ini kayaknya rencana kalau kekejar lomba Karanaka Nasional di Karanaka. nasional Karanaka tuh. Cucu bayonet. Cucu bayonet. Terus juga ada yang di Mas Yusuf Darbos ya. Oh, Siti ini ya. Iya, si Tigil kan ya. Nah itu anak dari Mas Yusuf Darbos malah punya darah yang lain dari yang lain. Merkuri dan cucu Gareng. Merkuri dan juga. Cucu Gareng, Merkuri dan anak Gareng ngeluarin itu, berarti itu cucunya Gareng. Lah itu informasi dari Mas Yusuf, 3 giringan langsung juara. 3 giringan Dari nol. Dari nol. Iya. Mantap sekali. Burungnya stabil kayak burung tua katanya. 3 giringan langsung naik up berarti Pak. Langsung naik. Terus juga kemarin saya dapat kabar dari Mas Muhyiddin dari sekali. Itu juga udah juara berapa kali. Anak dari Krasati ya. Anak dari Krasati itu cucunya kan. Terus juga yang di Kebumen itu Cekma, sesarangnya Abunai. Sesarangnya di San Kebumen sekarang. Itu juga ada. Terus juga di Gompe kemarin ada Kelenting. Kelenting itu anak jadi Jambrong. Terus banyak yang lain ya. Mungkin saya sebutkan satu persatu. Kami banyak ya. Venus. Oh, Venus yang di Ebamas. Ebamas yang dikejar-kejar sama Bang Ega setiap malam ini. Pokti almarhum Pokti itu. Terus juga Alfred yang di Gompe
juga mewah. Sasarannya apa ini? Sesarang sama Menor juga mewah. Udah juara 2 kali. Jadi banyak sekali yang pada juara nih teman-teman. Ya saya ikut senang lah. Intinya jamunya juga jalan, pinnya juga berjalan. Harapannya begitu. Sekarang kan lagi rame nih jamu herbal mutiara. Itu ceritanya gimana bisa bikin jamu herbal mutiara itu? Jadi itu kan dulu kan pertamanya tuh mau saya pakai sendiri. Saya mau pakai sendiri, terus kebetulan ada teman-teman yang coba saya kasih, ini saya buat jamu sendiri. Ternyata bagus, Banyak yang cocok ya? banyak yang cocok. Terus teman-teman dalam usul buat aja udah buat jamu mutiara. Akhirnya saya buat, Mas Ilham bantu saya, ada Mas Endi Kompe, ada Mas Kantong, Mas Iwan dan teman-teman yang lain lah. Akhirnya sekarang resellnya udah banyak Mas, udah 35 ya. Sekarang udah 35 nih. Tapi saya pasti pegang komitmen saya. Contoh Mas Ilham di sini udah bagus. Saya yakin si Darja nggak ada yang pegang. Saya jamin itu. Karena itu komitmen saya. Berarti satu kota satu ya Pak ya? Satu kota, mau contoh si Darja kan bisa kok nih. Mungkin cuma satu. Karena Mas Ilham cukup baik sekali malah menurut saya. Kecuali kotanya luas sekali Mas. Nah itu kotanya luas sekali, 5 kilo dari radiusnya minimal 5 kilo lah. Bisa saya kasih. Namanya rezeki masing-masing. Iya. Ya. Nah, jadi terus akhirnya saya buat jamu manuver sama jamu semi. Nah, terus terakhir banyak request ya ini jamu manuvernya nih. Ini besar dan kecil nih ya. Akhirnya saya buat seminya besar sama kecil juga. Akhirnya banyak request buat jamu jablay. Akhirnya saya buat jamu jablay. Tapi ini mereka baru yang paling kecil. Ya. Baru ada kemasan yang kecil. Iya, baru ada kemasan yang kecil karena masih trial ya. Baru mungkin ke depan bisa bikin kemasan yang besar. Oh pasti itu pasti. Kalau juga banyak yang cocok, tinggal buat kemasan besar. Oh ya bos, mau nih, kan teman-teman ada yang nanya, kalau yang kemasan kecil itu isinya berapa dan yang besar isinya berapa? Ini sebenarnya saya pakai timbangan aslinya, jadi tepatnya berapa itu nggak bisa. Kira-kira? Iya, kira-kira mungkin 80 sampai 100 ya. Yang kecil? Ya mungkin 80 sampai 100. Kalau yang ini berarti sekitar 3 kalinya nih. 3 kali lipatnya dari Ya, yang kecil. dari 250 sampai 300 yang besar. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Jadi proses kemasannya nggak dihitung tapi ditimbang. Timbang, karena kalau dihitung waduh lama sekali waktunya nggak kejar ini. Iya. Oh ya bos, untuk produksi jamu mutiara itu udah berjalan berapa tahun atau berapa lama? Bulan ini 1 tahun. 1 tahun persis. 1 tahun persis. Agustus ini ya Pak. Agustus. Nah, harapan saya semakin banyak yang mencoba dan semakin banyak yang cocok. Oh ya, untuk sementara ini bisa ngeluarin berapa botol per bulan Mas? Mungkin sudah 1000 botol. 1000 botol. Kira-kira 1000 bulan ya, botol. Mas? Sudah 1000 botol. Mantap. Kurang lebih udah 1000 botol. Berarti hampir semua pecinta merpati pakai jamu mutiara. Sudah mulai, ya mudah-mudahan semakin banyak yang pakai lagi nih. Teman-teman yang belum Banyak coba cocok juga ya, iya, semakin banyak yang cocok juga. Karena sudah membuktikan ya Pak? Sudah membuktikan dan testimoni dari Mutiara mungkin yang bersemangat dengan Mutiara banyak banget. setiap kali setiap minggu, hampir setiap giringan ya Pak? setiap giringan Baik di A maupun B. baik yang ada di sini. Dan Mutiara bisa mengeluarkan testimoni itu asli ya, real ini ya, bukan di rekan-rekan ya, bukan setting-settingan ya. Mungkin bisa lihat di testimoni Mutiara di FB-nya Robin atau Hams Al Hasan ya. Itu pasti saya tandai, saya pasti akan saya tandai. Itu asli dari teman-teman semua yang menggunakannya. Dari pemain-pemain. Iya, pemain-pemain menggunakannya. Dan semakin banyak yang mencoba, ya semakin bagus menurut saya. Nah, saya kasih tips sedikit mungkin. Mungkin teman-teman semua ada yang saya nggak akan sebutkan jamu lain ya. Mungkin tidak cocok dengan menggunakan jamu lain. Itu untuk menetralisirkan, mungkin bisa sebelum menggunakan jamu yang baru ya, itu bisa disepet kelapa muda dulu. Oh, sepet kelapa muda. Sepet kelapa muda, pas burung itu istirahat, disepet kelapa muda selama seminggu. Berapa mili Pak? Secukupnya aja, kira-kira sesuntikan segini cukup, secukupnya aja. Nah nanti setelah itu baru menggunakan jamu. Itu saya kayaknya efeknya lebih bagus tuh, karena sudah netral ya. Dan juga jamu ya,
untuk jamu, kalau saya bilang merpati itu sangat unik. Merpati A cukup 1 butir, merpati B harus 2 butir, merpati C harus 3 butir. Iya benar Boy. Iya kan, betul ya. Kalau yang normal itu cara pemakaiannya jamu mutiara itu gimana Boy? Sebenarnya kalau cara memakai jamu mutiara itu sebelum terbang itu yang standar. Umpamanya contoh Kamis terbang, Rabu malam mulai dikasih. Malam laki Kamisnya perempuan, berarti, ya laki perempuan. Terus malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Kalau kenal gojlokan Senenan, malam Senin. Berarti sampai dari mulai mau dilatih sampai Iya, sampai selesai latihan. sampai selesai giring Selesai giring. Ya, itu aja sih, cuma gitu aja. Istirahatnya nggak usah pakai. satu butir atau 1 butir. Kalau untuk yang pertama kali nyoba, selalu saya usulkan dari bawah, dari 1. Nanti kalau merasa kurang, gampang tinggal nambah. lihat burungnya lah ya Boy? Iya, lihat burungnya. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, burung A, burung B, burung C itu lain-lain. Seperti sifat manusia. Nah, itu. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kadang-kadang bisa juga lihat lapangnya. Iya kan? Mau main di sampah atau lemak gunung ya Boy? Iya betul, bisa juga begitu. Atau juga bisa lihat kondisi bulunya. Mungkin biasanya burung tersebut pakai 1, kondisi bulunya udah belum mau istirahat nih. Mungkin bisa dikasih 2 untuk bantu tenaga. Iya, untuk bantu tenaga gitu. Ya. Terus kalau umpamanya burung-burung semi atau jablay Mas, itu kan maunya ngepres ya. Iya. Itu mungkin agak kejam sedikit pakai jamunya. Mungkin bisa diberikan tambahan pagi hari. Ketika mau ke lapak dikasih Iya, lagi Boy? bisa. Atau untuk yang lebih tega lagi, mungkin babak ketiga burung sudah minum, sudah istirahat, kasih lagi. Gak apa-apa itu Boy ya? Asal yang penting nggak muntah. Prinsipnya itu. Prinsipnya itu. Yang penting tidak muntah. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua pengguna jamu herbal mutiara merpati ya. Jadi ini saya jamin ini herbal murni, tidak membahayakan merpati Anda. Karena terbukti dengan burung-burung mutiara sampai 9 tahun juga masih telur dan jadi. Ya. Jadi ini herbal murni. Ya, Nggak ada campuran kimia. Nggak ada campuran kimia. Ya. Terus sama satu lagi tips mungkin buat rekan-rekan semuanya. Namanya ini herbal ya. Kadang-kadang itu saya kendala di panas. Ya. Semisal ada yang ngejamur nih. Jangan dibuang, itu bisa dipakai. Caranya begini. Contoh jamu tersebut jamur ya. Kelihatan ya kalau jamur kan ada putih-putihnya tuh, jamur ya. Dikeluarkan. Air tangan kita dikasih air. Terus dibesak aja. Digosok aja. Habis itu jemur lagi. Dan itu dipakai aman. Masih bisa dikonsumsi. Ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para pengguna jamu herbal mutiara. Mudah-mudahan jamu herbal mutiara bisa selalu membantu untuk merpati teman-teman semua, baik di kolong meja maupun di kolong bebas ya. Saya harapkan dari kolong bebas berani mencoba di jamu mutiara. Harapan saya. Mungkin dari saya cukup itu. Silakan. Oke, terima kasih dari Bos Edi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya.